pemirsa. Samsir Alam. Indonesia 1, Turki 0. Ya, ini yang dibutuhkan dari Samsir Alam. Penendang pertama, bola sudah terbaca, tapi keras dan kemudian memang mengarah ke dalam gawang tadi. Tendangan pertama dari Indonesia, Samsir Alam, diharapkan bisa membuka, memberi semangat pada para pemain Indonesia selanjutnya. Ya, Erdi Guncan menjadi Algojo Turki yang pertama. Erdi Guncan, pemain asal klub Istanbulspor. Bersiap dia. Dan masuk 1-1. Erdi Guncan menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Refleks sudah tepat, Kurnia Mega, posisi jatuhnya sudah betul. Tapi kembali ini adalah penalti, bola kecepatannya luar biasa. Terlambat seperti sekian detik, maka itu berarti berujung pada gol. Penendang kedua Diego Michels, pemain asal klub Sriwijaya FC, akan menghadapi Hairullah. Kita tunggu pemirsa, apakah sukses? Ya, masuk! Cantik sekali tendangan dari Diego Michels. Diego pemain belakang, tapi tendangannya tepat tadi, pelan, tidak terlalu keras, tapi kemudian justru tidak bisa ditebak oleh penjaga gawang dari Turki, Hairullah. Tendangan kedua nampaknya dilakukan oleh, ya, bagus sekali, nomor punggung 3 yaitu Ibrahim Hircin. Sama, salah tebak sekarang, salah posisi. Sama seperti tadi yang terjadi pada Hairullah ketika Diego bisa melakukan tendangan. Sama-sama fullback kanan. 2-2 Turki Indonesia, adu penalti. Biar Hairullah nampak bersiap dia. Nampaknya akan dilakukan oleh, oh, cantik sekali. Manahati Lastusen, Manahati percaya diri sekali. Tenang dia dan ke tengah saja. Salah tebak kali ini, tapi keputusan menendang ke tengah itu adalah keputusan yang berani. Sangat berani, Bung. Sangat berani. Seperti Antonio Panenka, Bung, ya? Betul. Kita lihat sekarang baru tren. Antonio Panenka di final Euro 76. Andrea Pirlo kemudian mencoba mengulangi. Ya, ini Samet Katanov. Samet Katanov, pemain asal klub Bugaspor. Berusia 92, kita tunggu apakah sukses. Cukup jauh dia mengambil ancang-ancang. Bersiap. Tidak berhasil diselamatkan oleh Kurnia Mega walaupun sudah cukup tepat tadi. Bagaimana kita lihat pemirsa? Sudah tepat tadi arah dari jangkauan Kurnia Mega, namun bola lebih deras dan menuju gawang dari Kurnia Mega. Inilah Alvin Tuasalamoni menjadi eksekutor keempat. Alvin Tuasalamoni, bek kanan Indonesia asal klub Vise Belgia, akan menghadapi Hairullah. Kita tunggu pemirsa, apakah Alvin akan menjadikan skor 4-3. Kita tunggu. Alvin masuk pemirsa, 4-3. Alvin Tuasalamoni. Ya, 3 back Indonesia semuanya berhasil. Kita lihat Diego, kemudian Manahati dan Alvin Tuasalamoni, dan sama-sama sempurna. Kita lihat, tidak ada keraguan, tidak ada rasa minder. Kemudian Alvin menyelesaikannya dengan begitu baik. 4-3. Dan penendang keempat dari Turki, nomor punggung 17 Oguzhan, akan menghadapi Kurnia Mega Hermansyah. Oguzhan lakukan. 4-4. Kita lihat kenas sebenarnya. Kita lihat tadi kita dengar ada suara benturan, tapi kemudian memang keras. Kita refleks yang dilakukan Kurnia Mega. Dia sedikit maju, kemudian agak mendorong, menutup ruang gerak.
terlambat Kurnia Mega, terlambat. Kurnia Mega sebenarnya mempunyai pengalaman dalam adu penalti saat melawan Malaysia di final SEA Games 2011 dan saat itu memang Indonesia kalah. Dan inilah pengalaman lagi buat Kurnia Mega. Sunarto akan melakukan tendangan kelima. Namanya tidak terlalu tegang buat Rahmat menghadapi semifinal ini, Bung. Ya, bahkan Sunarto masuk sepertinya mungkin juga disiapkan untuk menjalani adu penalti menggantikan Andik Firmansyah tadi. Anak asuh Coach Rahmat di Arema Indonesia, Sunarto. Sunarto bersiap dia, cukup pendek langkahnya. Tidak mampu Sunarto menyamakan atau maksudnya memasukkan bola ke gawang Hairullah karena diblok tadi. Mengarah ke tengah namun menyentuh kaki dari Hairullah. Gagal Sunarto. Yakub Alkan. Jika Yakub Alkan sukses tentu saja kemenangan buat Turki. Kita tunggu pemirsa. Kurnia Mega Hermansyah masih bersiap-siap dia. Lakukan. Pemirsa. Kembali skor imbang. Imbang Yakub Alkan tidak mampu menjadi penentu. Karena tendangannya melambung jauh di atas Mister. Mungkin mengenai kaldron dari stadion ini, Bung. Ini striker, tapi kemudian tendangannya kembali gagal. Indonesia kembali punya peluang, Indonesia kembali punya harapan. Indonesia, Fandi Eko Utomo yang akan mengambil. Kita berharap Fandi lebih tenang, lebih bisa mengarahkan bola dengan baik. Ya Fandi, tentu saja ini harus menjadi gol. Fandi Eko Utomo bersiap dia menghadapi Hairullah. Cukup jauh langkahnya, lakukan. Masuk! Masuk! 5-5. Fandi. Bagus sekali eksekusi dari Fandi Eko Utomo, putra dari Yusuf Eko Dono, pemain legendaris Persebaya Surabaya. Penendang ke-6, penentuan buat Indonesia dan juga Turki yaitu Alisai. Jika ini gagal Alisai, tentu saja Indonesia akan meluncur ke final di Islamic Solidarity Games. Kita tunggu pemirsa Alisai. Apakah sukses? Kita tunggu. Mudah buat Alisai untuk mengelabui Kurnia Mega Hermansyah. Skor kembali sama. 5-5. Kita belum melihat penyelamatan dari Kurnia Mega. Kita berharap bahwa Kurnia Mega bisa menjadi penyelamat dalam kondisi yang sangat krusial. Bayu Gatra. Bayu akan menghadapi Hairullah, penendang ke-7 dari Indonesia. Bersiap dia. Kita tunggu. Masih bersiap. Dia lakukan. Masuk pemirsa. Masuk. Bayu Gatra, pojok kanan atas tadi. Tidak terduga, berani sekali, percaya diri sekali tendangannya. 6-5. Kembali Turki akan menghadapi situasi genting karena harus mampu menyamakan kedudukan, karena jika tidak tentu saja Turki akan gagal lolos ke final. Nomor punggung 2 Orkun. Orkun masih bersiap dia. Apakah sukses? Kita tunggu. Masuk pemirsa, mudah buat Orkun. Tujuh tendangan, sudah 7 kali tendangan berlangsung. Ya, skor menjadi imbang 6-6. Inilah penendang ke-8 dari Indonesia, Dedi Kusnandar. Penendang ke-8, Dedi Kusnandar. Apakah sukses? Kita tunggu. Lakukan. Masuk pemirsa. Masuk. Dedi membuka peluang Indonesia. Tendangan yang begitu bagus tadi Dedi.
gagal diantisipasi oleh penjaga gawang dari Turki, Hairullah. Tendangan sangat cantik, eksekusi yang sangat cantik dari Deddy Kusnandar. Ini adalah Rasim Chan menghadapi situasi genting. Kurnia Mega. Tentu saja ini harus masuk karena jika tidak Indonesia akan lolos. Kita tunggu apakah sukses Rasim Chan untuk menyamakan kedudukan. Lakukan. Pemirsa, sukses. Indonesia sukses. Karena Rasim Chan gagal tadi. Gagal untuk mengeksekusi penalti karena membentur mistar dari Indonesia di kawal Kurnia Mega Hermansyah. Rasim Chan, kapten kesebelasan dari Turki, gagal mengeksekusi bola tadi sehingga kedudukan menjadi 7-6 di adu penalti ini, atau skor keseluruhannya